Silakan. Ya, sudah nyaman untuk ya? Ya, ya, silakan dari kuasa hukum. Nah, Ya, terima kasih Mas Juli. Ya. Saudara ahli, mengawali pertanyaan kami, silahkan saudara ahli untuk kepentingan persidangan ini jelaskan keahlian saudara sehubungan dengan maksud kami ingin membuktikan ya, bahwa ijazah yang kami jadikan bukti P7 ya. Tolong yang di belakang ya. Ya, betul. P7 dan P8 ini Ya. adalah palsu. Kami ingin membuktikan itu. Nah, saudara tolong jelaskan tentang keahlian saudara mengenai tentang secara singkat keahlian saudara yang bisa membuktikan ini. Ya, kebetulan saya juga alumni dari UGM Universitas Jember, tepatnya di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, masuk tahun 94 dan lulus tahun 98. Jadi ini di dalam keilmuan di Teknik Elektro itu disebut dengan pattern recognition atau pengenalan pola dan digital image processing yang diajari sejak sarjana ya, karena memang dasarnya adalah proses matematika tingkat dasar maupun sampai tingkat lanjut yang mulai dari matriks sampai sesama linear maupun tak linear gitu. Jadi setelah lulus dari S1 ya, saya menuliskan di S2 juga saya dari Teknik Elektro UGM, dan tak sejak tahun 2003-2004 saya sudah menulis sebuah jurnal yang cukup sulit saat itu, namanya Jurnal Media Teknik UGM. Jurnal Media Teknik UGM saya menulis dengan pembimbing saya bernama almarhum Profesor Dr. Adi Susanto itu, dan di internet saya kira ada semuanya. Dan selanjutnya saya juga menulis banyak buku ya, baik di Informatika Bandung, penerbit Informatika Bandung maupun penerbit Andi, yang berkaitan dengan programming, berkaitan dengan digital image processing maupun pattern recognition dan artificial intelligence. Jadi sebenarnya masalah untuk secara digital forensik itu adalah teknologi umum yang dibangun dari banyak ilmu. Nah, salah satu atau salah dua ilmunya yaitu pattern recognition dan digital image processing. Nah, itulah yang saya kuasai dan saya pakai untuk menentukan apa yang menjadi kejanggalan-kejanggalan bila dibandingkan dengan ijazah lainnya. Gitu. Oke. Tadi saudara menjelaskan tentang pattern recognition. Apakah itu sama dengan local binary pattern? Itu terus bagaimana relevansinya dalam pengujian ijazah ini? Nah, sebenarnya saya harusnya dikasih fasilitas untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan apa yang ingin saya sampaikan. Pakai laptop saya, secara verbal begini kan. Oke. Mulia majelis nggak ini. Apakah saudara punya ini nggak? Punya flash disk nggak? Ada flash disk nggak? Flash disk nggak punya. Flash disk. Laptop bisa nggak? Bisa. Coba Bisa disambungkan ke situ laptopnya. Bisa. Jadi saya harus menjalankan analisanya, dan Bapak belum tentu tahu. Hasilnya harus ada meja, Minta meja dan laptop terus disambungkan. Bisa. minta meja dong. meja ada Atau display bisa terdepan nanti Bapak. Bisa wireless nggak? Pak? Bisa wireless nggak, Bang Rismon?
Ya. Bisa wireless enggak? Ini kabel. Kalau mirroring bisa nggak? Dengan kursi ini cukup nggak? Kursi itu terlalu pendek enggak? Dan kursi ini bisa nggak? Belakang. Hah? Oh, meja ya. Gimana? Dari meja enggak tinggi yang kecil, Sambil menunggu bisa kita lanjut. Ya. Jadi local binary pattern itu salah satu metode dari ribuan metode yang ada di Oke. ini pattern recognition ini adalah sebuah ilmu di dalamnya itu banyak ribuan metode yang tujuannya spesifik juga. Ya. Nah, ya. Tadi specimen yang kami sudah tunjukkan kepada ahli ya. Nah, bagaimana bisa mendeteksi dengan metode yang saudara itu ya, dengan metode itu yang tadi LMB tadi, binary pattern tadi ya, bisa menemukan adanya manipulasi digital pada spesimen itu. Apa aja yang bisa ditemukan dengan metode itu? Saya tidak mempelajari manipulasi digitalnya ada tuh, Ya. yang pasti itu. Ya. Objek dari kajian saya itu cuma Ya. dan yang terutama adalah lembar pengesahan pembimbing skripsi. Oke. Baru kemudian ijazah yang ditunjukkan, ijazah dari Pak Jokowi ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta Oke. di UGM maupun yang di-upload oleh Saudara Dian Sandi di akun Twitternya. Oke. Jadi sebagai penelitian utama dan terutama yaitu lembar pengesahan pembimbing skripsi Pak Jokowi bisa saya jalankan di sini. Ya, mulai dari itu dulu, nggak apa-apa. Nah ini juga bagian dari pattern recognition dan juga bagian dari digital image processing. Jadi data ujinya adalah bukan data uji dari medsos, tetapi saya dan Pak Rosungyo pada tanggal 15 April 2025 di ruang 109 itu di UGM, Fakultas Kehutanan UGM, kami memfoto terutama kamera dari Pak Rosungyo yang resolusi tinggi. Jadi kami mendapatkan sumber primer dari lembar pengesahan pembimbing skripsi dari skripsi Pak Joko Widodo. Nah ini programnya saya buat sendiri karena memang saya software developer. Nah inilah citra digital dari lembar pengesahan pembimbing skripsi dari Pak Joko Widodo. Nah setelah lembaran ini itu tidak ada tanda tangan penguji, tidak ada, satu pun tidak ada tanda tangan penguji. Menurut keterangan dari penjelasan dari pihak UGM bahwa ini adalah hasil dari hand press atau letter press yang ditekan, fontnya, hurufnya ditata satu-satu baru ditekan. Cuma banyak kejanggalan di sini, bagaimana mungkin ya ini merupakan produk dari hand press atau letter press yang ditata sama sekali ya satu persatu, tetapi tata letaknya itu benar-benar tersentralisasi dengan sempurna. Jarak antar huruf maupun jarak antar kata itu sedemikian dinamis yang menampakkan ciri-ciri bahwa ini adalah produk Word document, produk dari komputer yang tahun 85
ya. Setelah saya lakukan analisa, itu belum ada font Times New Roman di dalam text editor pada dua sistem operasi yang berlaku saat itu, yaitu sistem operasi DOS, disk operating system, maupun Apple Macintosh. Jadi tidak ada. Jadi penjelasan bahwa dari UGM maupun dari Dirtipidum selanjutnya yang mengatakan bahwa Dirtipidum mengatakan setelah diraba, dirasakan, terasa ada cekungan, lalu disimpulkan itu adalah produk dari handpress atau letterpress. Padahal untuk menciptakan efek cekungan, printer juga bisa, yang dikenal dengan digital embossing. Nah, saya kemudian upload di sisi sebelah kanan itu adalah tulisan yang informasinya sama dengan yang di kiri, tetapi ini saya rekonstruksi tahun 2025 dengan pola rata sempurna, jarak antar huruf, jarak antar kata, dan tinggi antar baris itu sangat konsisten, yang menandakan ciri yang merupakan Word document. Kalau kita perhatikan sekilas, itu memang orang pasti secara awam menyimpulkan itu adalah keduanya adalah hasil Word document yang menyangkal kesimpulan dari Dirtipidum yang hanya menggunakan indera peraba maupun perasa mengatakan itu handpress. Tetapi secara digital forensik berbasis pattern recognition atau pengenalan pola dan digital image processing, kita bisa lakukan misalnya pencocokan dengan overlay, ya. Kita lakukan di sini, kita plot ketika program berjalan, misalnya kata skripsi. Nah ini ya dari dokumen yang dari foto dari yang diambil oleh Pak Rosuryo, dan ini yang saya rekonstruksi menggunakan digital Word document atau Microsoft Word. Nah ini untuk menjadi fokus, ya, ROI. Nah ini dia. Nah lalu kita lakukan pencocokan dengan menindih berdasarkan titik-titik kunci yang didapatkan melalui ilmu digital image processing. Nah lalu kita lakukan auto align menggunakan algoritma shift scale invariant Fourier transform. Ya, dari situ didapatkan 27 titik kunci yang sesuai. Jadi hasil tintiknya, nah inilah dia. Kenapa dia ini bergeser sedikit? Karena Pak Roy Suryo memotonya tentu ada kemiringan. Kalau kami dapatkan data langsung dari scan, saya kira ini akan lebih sesuai. X-nya itu tidak bergeser, karena mungkin Pak Roy memotonya pakai angle. Nah, di sini kita kuantifikasi. Itu hasil pencocokannya itu sudah terlalu sempurna untuk dua benda yang tidak sama. Di sini kecocokannya 89,92%. Oleh karena itu kita, kalau di dalam ilmu informatika atau paper atau jurnal yang melihat 70% pun sudah dikatakan sangat baik dalam keidentikan. Terus kita jalan lagi. Kita uji huruf yang lain misalnya atau kata yang lain. Dengan apa yang saya rekonstruksi. Nah, misalnya kita lakukan misalnya gajah. Gajah yang ada di sini
dengan yang saya rekonstruksi. Kita perbesar untuk kita analisa, dan yang di sini juga kita ambil yang gajah. Nah, memang sekilas identik, tetapi sebagai peneliti kita tidak bisa mengandalkan pengamatan visual yang sering bias. Lalu kita lakukan penyejajaran dengan sebuah algoritma yang dinamakan seed, baru kita lihat overlay-nya. Nih, itu hampir sempurna menindih. Artinya apa? Kok bisa sesuatu yang diklaim produk dari hand press ataupun letter press yang ditata hurufnya satu-satu, tetapi kok bisa menindih hampir sempurna dengan hasil dokumen? Tentu saya sebagai peneliti tidak terima, makanya saya lakukan ini. Nah, ini 79%, jauh di atas 70%. Meskipun secara visual memang cara antar huruf itu nyaris sempurna, tetapi karena ada pergeseran sedikit, karena ada errornya dari mana? Karena Pak Rosuryo memotonya belum tentu tegak lurus terhadap objek yang difoto, tegak lurus sempurna. Tetapi kalau kami dikasih data yang sempurna dari UGM, misalnya hasil scan dari lembar pengesahan pemilih skripsi, tentu kami akan dapatkan hasil yang jauh lebih sempurna. Nah, ini adalah salah satu metode terkait dengan lembar pengesahan pembimbing skripsi. Nah, objek yang itu bukan satu-satunya, tetapi salah satu. Dan ahli ya. Sebelum saudara lanjutkan, apakah saudara ahli mengatakan bahwa produk spesimen yang ada sebelah kiri itu bukan dibuat oleh alat tahun 1985? Iya, exactly. Iya. Jadi atau mengatakan itu palsu? Iya. Yang pertama ingin membantah bahwa itu bukan produk hasil hand press atau letter press yang diklaim oleh UGM. Yang kedua, bahwa teknologi sesempurna itu saya analisa bentuk lengkungan dari huruf-hurufnya, itu belum ada teknologi secantik itu, seindah itu tahun 1985, mengingat ya teknologi printing saat itu yang jamak adalah dot matrix. Nah, dot matrix itu artinya ketika dicetak itu titik-titiknya itu tampak. Ya, kalau diperbesar fontnya dia itu bergerigi. Nah, apa yang saya amati di situ dari lembar pengesahan pembimbing skripsi Pak Jokowi itu menggunakan teknologi yang jauh di atas tahun 1985. Meskipun pihak UGM mengatakan ada kok yang skripsi seperti itu menggunakan seperti itu, tetapi setelah diberikan kepada saya ternyata tanda tangan kosong. Bisa jadi itu adalah produksi atau reproduksi juga gitu. Oke. Langsung saya sekarang pada spesimen yang Dian Sandi itu. Yang langsung dari ya, Pak Dian Sandi. Ya. Bagaimana pengamatan saudara menggunakan metode yang sama? Sebenarnya banyak yang dilakukan untuk yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama di akun Twitternya, ya ini. Nah ini, kalau yang pertama tentu yang paling sering didengar adalah bagaimana Lintasan stempel. iya, Oke. kok bisa lintasan stempel itu tidak ada, setidaknya menggunakan teknik-teknik yang kita pakai dalam digital image processing. Nah, ketika kita zoom, memang mata visual sulit menemukan lintasan stempel tersebut, ya. Ini, padahal kalau saya bandingkan nanti dengan punya saya, itu sangat sempurna kemunculannya. Nah, ini seharusnya ini merupakan lintasan
merah dari stempel merah UGM. Itu sama sekali tidak ada. Sama sekali ada, tadi ahli sebelumnya mengatakan merah itu ada berapa jenis merah gitu. Itu sama sekali tidak ada kanal merah yang melintas. Iya, iya Pak. Kan ada gradasinya kan, Iya. sampai berapa? 0 sampai 255. Itu berapa? Nah ini kalau dia 0, dia itu menuju ke hitam. Jadi tidak ada. Hitam, iya. Kalau dia mendekati 0, misalnya 50 ke bawah, itu dia mendekati hitam. Tetapi kalau dia mendekati misalnya 100 ke atas, itu memunculkan warna tersebut, yaitu merah. Nah itu bisa kita bukan hanya pengamatan visual, tetapi pengamatan numerik. Karena setiap pixel di dalam digital image processing itu diwakili oleh nilai-nilai bilangan bulat antara 0 sampai 255. Nah, kalau kita lihat, kita ambil region of interest di sini, ya, terus, nah di sini, itu inilah nilai-nilai yang di dalam region tadi itu, nilai-nilai untuk kanal red. Dimana bisa kita lihat di sini, itu memang nilainya mendekati 0 semua. Nah, kalau mendekati 0 maka dia ke arah hitam. Nah, ini adalah distribusi warna merahnya. Memang tidak ada. Kalaupun ada itu mendekati 0, yaitu hitam. Baik, begitu juga dengan misalnya kita perbesar lagi, terus kita tentukan kotak atau bounding box yang mau kita analisa. Misalnya di sini, ini memang tidak ada juga ini red histogram itu tidak ada, dan nilai-nilainya pun semua mendekati 0 ya. Kalau kita bandingkan dengan punya saya itu sangat kontras ya. Ini S2 UGM saya ketika itu saya pakai jas juga. Nah, ini sama-sama pakai jas, dan foto saya itu sudah cukup tua jadinya. Ya, tidak setajam punyanya Pak Joko Widodo. Saat itu saya wisuda 26 Januari 2002. Ya, sekitar 14 tahun setelah 17 tahun setelah Pak Jokowi. Ya. Nah, ini walaupun dia stempel UGM itu berada di atas latar hitam, ya sini, ini, itu ketika saya periksa di jas hitam saya, ini lintasannya tetap ada warna merah. Nah ini ada histogram di sini. Nah nilai-nilainya pun menjauh dari 0. Nah inilah distribusinya. Kalau kita ambil juga yang lain misalnya, yang semua misalnya di sini, nah itu juga ada terlihat secara histogram, artinya distribusi warna per kanal. Nah itulah yang menjadi kesimpulan saya dari keanehan-keanehan tadi, Pak. Nah itu masih dari lintasan stempel masih banyak lagi sebenarnya. Yang banyak soal foto bagaimana soal foto? Soal foto kami karena itu menyatakan persentase kecocokan, jadi saya tidak terlalu fokus ke situ karena memang data yang saya dapatkan juga minimal. Harusnya minimum 10 sampel, saya bandingkan 10 sampel. Ya. Tetapi karena Pak Makno cuma 1 sampel, Pak Jokowi juga 1 sampel kalau nggak salah, saya kira saya menganggap itu kurang reliable. Nah, yang lain mungkin tidak perlu saya jalankan biar cepat. Nah ini adalah analisa overlapping, presentasi overlapping dari ijazahnya Pak Prono Jiwo yang dia upload juga di medsosnya dan sudah banyak disebar, dan dia tidak menyangkal bahwa itu adalah ijazahnya. Terus ini adalah yang diupload oleh Pak Jokowi, oleh Pak Lia Sandi. Ya, di mana ada bercak hitam di sini, ada garis lurus,
Dan sesuai dengan yang saya amati juga ketika ditunjukkan dalam 5 menit di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Nah, ini juga ada beberapa bercak hitam, di kanan bawah juga ada, ya. Di Polda Metro Jaya itu spesimennya mana? Yang ini atau Yang ini, yang ini. Yang ini yang jadi Iya. Bercaknya juga konsisten, bentuknya seperti itu. Sampai saya foto gini, walaupun tidak menyentuh. Nah, dari uji perbandingan overlapping ini, dari kedua ijazah ini memang terlihat persentase, terutama huruf A, ya, huruf A di ijazahnya Pronojiwo, huruf A ini, itu tertindih lebih banyak atau presentasinya lebih banyak daripada yang ada di-upload oleh Dian Sandi ini. Terlihat. Jadi, tetapi kita secara penelitian tidak boleh menggunakan mata, tetapi pakai algoritma lokal. Salah satunya adalah local binary pattern. Nah, inilah dia di ijazahnya Pak Pronojiwo itu 29,4%, huruf A menindih huruf A menindih logo atau logo menindih huruf A. Sementara di Pak Jokowi itu cuma 3,59%. Nah, ini ada 6 kejanggalan yang seharusnya kalau periode percetakannya sama, menggunakan plik yang sama, maka itu tidak mungkin bergeser. biar 1 mili pun berarti. Iya, karena kami tanyakan ahli percetakan ijazah. Selanjutnya metode untuk analisis lapisan visual ini juga sangat ekstrim. Di ijazahnya Pak Jokowi, ya, itu terlihat secara mata telanjang logo itu berada di bawah huruf atau huruf berada di atas logo. Kalau di ijazahnya Pak Pronojiwo itu, ya, kecuali tulisan identitas Pronojiwo dan lainnya, itu yang lain itu berada di bawah logo. Artinya logo menindih huruf, logo mengunci huruf. Inilah yang sebenarnya yang sesungguhnya memang logo memang untuk mengunci huruf supaya jangan bisa diedit. Nah, ini menerangkan artinya teksnya itu berada di atas logo. ya. Di atas logo. Logo Ya. dulu atau pada teks. Nah, kalau di Pronojiwo, ya, sesuai dengan yang kami analisa menggunakan Kamis Clustering, di ijazahnya Pak Pronojiwo, huruf itu berada di bawah logo. Logo menindih huruf. Logonya menindih. Jadi logo berfungsi untuk mengunci huruf. Ya, jadi logo itu berfungsi untuk mengunci huruf supaya susah untuk diedit. Ya. Sebaliknya, di ijazahnya Pak Jokowi kesimpulannya adalah huruf berada di atas logo. Jadi ada logo dulu. Logo ya baru huruf. Nah, ini kejanggalan ini memang semakin menguatkan kami bahwa ada perbedaan di sini. Nah, manipulasi itu dilakukan oleh siapa? Itu bukan urusan kami. Ya. Apakah dilakukan oleh pihak ketiga, pihak ke-10, itu bukan urusan peneliti, tapi secara pattern recognition itulah hasil yang didapatkan dan ini bisa direkonstruksi oleh orang lain. Ada lagi yang mau saudara jelaskan? Ada juga analisanya tentang proportional spacing dan kerning yang mendeteksi bahwa itu adalah, ya, dari grafik ini, ya, bahwa spasi atau jarak antar huruf yang sangat dinamis, jarak antar kata juga yang sangat dinamis, itu merupakan ciri kuat dari dokumen yang dibuat dengan algoritma, yaitu Word document. Bukan seperti yang diklaim oleh
pihak UGM maupun pihak Dirtip itu. Selanjutnya juga ada terakhir ya, yang sebelum terakhir, yaitu di sini saya ingin menjelaskan yang text editor tahun itu ya pada DOS itu adalah cuma ada dua ya, si writer, dan itu tidak ada Times New Roman. Mungkin bapak-bapak majelis juga menggunakannya ya kalau kuliah tahun 90-an atau akhir 80-an. Ini adalah si writer ini yang kita pakai yang populer, dan itu tidak ada font scaling. Kalau fontnya diperbesar maka dia semakin bergerigi. Berikutnya WordStar, itu pun WordStar 3 ya, artinya masih baby. WordStar 3 yang tahun 82, karena WordStar 4 itu rilisnya tahun 87, artinya tidak mungkin dipakai Pak Jokowi karena belum ada saat itu. Jadi dari sini kita bisa lihat juga teknologi zaman itu ya memang seperti ini, SK-nya yang kepala daerah Istimewa Yogyakarta ini bisa diambil di internet dari resmi ya, dari situs mereka untuk berkas-berkas. Nah, teknologi zaman itu ini nomor suratnya 342-H-KPTS-1985, teknologinya masih seperti ini. Inilah yang terjadi saat itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa tahun 85 secantik ini dan diakui ini adalah produk dari handpress. Itulah menjadi bahan riset kami. Nah, yang terakhir yang didapatkan oleh Pak Dr. Bonatua Silalagi ya, Pilgub 2012 maupun Pilpres 2019, yang aneh di sini adalah legalisir sekelas UGM, keduanya itu tidak memiliki tangkap darat. Saya yakin ya, ini bukan dari UGM. Kalau dari UGM tentu dia pakai tanggal, bulan, dan tahun, karena itu akan bisa dijejak apakah benar, siapa yang menandatangani, dan di mana, dan arsipnya tentu pasti ada. Tinggal mencari tanggalnya, arsipnya ada. Karena saya melakukan juga hal yang sama. Saya punya arsip ini transkrip nilai saya di S2 UGM ya, ini dia. Jadi ini ada tanggalnya. Inilah UGM mengesahkan salinan fotokopi sesuai dengan aslinya 27 Juli 2003. Jadi kalau mau dicek nanti, karena ada pertinggalnya di Teknik Elektro UGM, ya tinggal dicari aja 27 Juli 2003, dapat di sana. Terakhir, tadi saya di luar baru dapat informasi, karena saya juga bukan hanya meneliti digital forensik, tetapi mencari fakta di lapangan, terutama desa Ketoyan, yang menurut saya ketika seorang presiden itu benar-benar melakukan KKN, menempuh KKN 3 bulan di Ketoyan, seharusnya pihak orang-orang desa itu selebrasi, takut seperti yang saya tanyakan kepala dusun Taku. Beliau menjawab, seorang ibu, kami tidak mau tanggung jawab, kami tidak mau terlibat. Nah, sebagai ditambahan ini belum saya konsultasikan, Pak. Ya. Oke, nanti bisa diakhiri. Enggak, Pak, ini nanti takutnya saya lupa. Oke, silakan. Nah,
seseorang yang selesai menempuh KKN itu memiliki sertifikat KKN dari LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat. Dan kebetulan beliau ini yang menempuh KKN ini, ya saya nggak bisa sebutkan namanya karena bapaknya perlu pertimbangan. Itu KKN-nya juga di Kecamatan Wonosegoro. Wonosegoro, ya. Ya. Wonosegoro, ya. Kecamatan Wonosegoro, dan menerima penghargaan dari Camat Wonosegoro tahun 86, 2 September tahun 86. Saya kira kalau Pak Joko Widodo memang selesai menempuh KKN di sana, tentu dua dokumen ini ada karena sama-sama dari Wonosegoro dan sama-sama dari UGM. Begitu. Kemudian ini, saudara mengenai lapor. Kalau lapor itu ingin melakukan pengujian, sebetulnya apa yang akan diperiksa oleh lapor baris krim ya? Iya. Dan apa yang seharusnya dilakukan? Metode apa? Digital forensik adalah ilmu yang tanpa menyentuh, dengan mempelajari polanya bisa ambil kesimpulan. Tetapi kesimpulan itu akan lebih confirm jika dilakukan dengan memeriksa jenis dan usia baik kertas maupun tinta. Nah, yang dilakukan sebenarnya ada 4. Ya. Pertama adalah ijazah dari yang diklaim milik dari Pak Joko Widodo. Yang kedua adalah lembar pengesahan pembimbing skripsi yang diklaim adalah produk dari Kenfest maupun Letterpress. Yang ketiga adalah transkrip nilai. Transkrip nilai yang diakui dan ditampilkan oleh Dirtipidum pada tanggal 22 Mei. Transkrip nilai yang tanpa ada tanda tangan dekan, tanpa ada sampel itu. Baru yang keempat harusnya sertifikat KKN, karena 4 pointer itu kan yang paling penting dalam pendidikan kuliah sarjana di UGM maupun di tempat lain gitu, Pak. Yang saya maksud sebenarnya, kalau lapor itu melakukan pengujian menggunakan metode apa? Apakah seperti yang saudara sampaikan tadi? Tadi saudara juga belum menyampaikan tentang metode apa ini? K-means color clustering. Menggunakan metode apa kalau lapor baris krim itu? Apa yang saya lakukan ini sebenarnya teknik-teknik default dalam digital forensik. Ya. Digital forensik, Pak, artinya sama seperti kita pandang bulan, lihat polanya, oh itu ada mineral atau yang lain begitu. Jadi mempelajari pola, karena memang ketidakmampuan memiliki objek tersebut untuk dikuasai. Kalau sudah dikuasai gampang sekali, Pak, tinggal beberapa institusi, ya saya katakan beberapa karena uji forensik perlu pembanding kan, Pak, agar tidak gampang dimanipulasi. Tinggal beberapa seperti di BRIN ada, bahkan jauh lebih advance, di Lapor Polri ada, di Singapura juga yang terdekat juga ada, tentang uji, terutama uji kromatografi tentang usia maupun jenis baik kertas maupun tinta. Ya, saudara kan juga merupakan salah satu peneliti atau penulis dari buku Jokowi White Paper, betul? Ya. Oke. Ya. Bagaimana yang saudara bisa ceritakan tentang pengujian terhadap sekarang ini? Fokus kami adalah hubungan dengan CLS ini ya. Gugatan kami adalah apakah ijazah specimen yang dimuat oleh Dian Sandi itu adalah bersumber dari aslinya, gitu ya. Informasi di situ apa yang bisa saudara sampaikan yang merupakan hasil penelitian saudara, misalnya mengenai watermark tadi, apakah ada dengan analisis LNB tadi ya, apakah saudara menemukan adanya pattern watermark di situ atau pada spesimen itu misalnya begitu. Bagaimana saudara bisa jelaskan? Kalau dari analisa saya, ya dari
baik uji overlay, uji pencocokan font maupun uji-uji yang lain ada 10. Itu menyimpulkan bahwa setidaknya apa yang diupload oleh Dian Sandi itu bukan barang otentik. Oke. Palsu ya. Iya, palsu. Gitu. Tetapi begini, itu yang diupload Pak Dian Sandi utama. Ya. Karena menjadi objek kajian itu adalah itu. Ya. Sering kita mendengar bahwa kalau lapor dilakukan oleh Polri, ya, tidak akan independen, akan bias, akan tidak imparsial. Apakah saudara sebagai ahli di bidang ini punya rekomendasi di mana sebaiknya uji forensik ini dilakukan? Apakah lembaga apa atau di mana? Kalau di dalam negeri itu ada BRIN, ya, laboratorium kimia BRIN, dan kalau di Singapura banyak, Ya, kita Singapura dan Malaysia. di BRIN bisa melakukan. Ya, BRIN bisa. Tetapi kan bahan pembanding setidaknya 3 kan Pak. Ya. Kalau 2 kan nanti dikatakan otentik, yang 1 tidak, maka tidak mayoritas. Ya. Harusnya 3 ganjil. Gitu. Oke, akan dilanjutkan pendekatan. Oke. Baik, Saudara Rismon ya, saya memulai pertanyaan bahwa apakah di UGM itu berlaku ITD UGM, Electronic Thesis and Dissertation Universitas Gadjah Mada? Kalau tidak salah awal 2000-an, sejak awal 2000-an. 2000-an. Ya. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai repositori digital atau perpustakaan UGM, perpustakaan digital UGM? Memang itu tujuannya. Oke. Nah, Repositori. pertanyaan, apakah saudara pernah menemukan satu kejanggalan bahwa tahun 1985 yang muncul di situ hanya skripsi Joko Widodo? Apakah Anda pernah melihat atau bahkan meneliti? Bahkan saya tanyakan Ya. di 15 April Oke. 2005 kepada salah satu wakil Ya. rektor. Di situ, kalau nggak salah Profesor Mening atau satunya, Saudara tanyakan ya? saya tanyakan Ya. kenapa satu-satunya. Ada 2 jawabannya. Yang pertama, karena Pak Jokowi adalah presiden. Ya. Yang kedua, untuk skripsi tahun 85 itu belum dilakukan digitalisasi. Ini tahun 85 belum dilakukan digitalisasi. Untuk skripsi tahun 85 Ya, untuk katanya. jadi kejanggalan itu Anda tanyakan dan jawaban yang Anda terima bahwa tahun 85 itu di UGM belum ada digitalisasi skripsi. Untuk skripsi tahun 85 belum dilakukan digitalisasi. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan saya selanjutkan, jika demikian, apakah masuk akal hanya skripsi yang terarsip dan satu-satunya yang saat itu Anda lihat itu punyanya Pak Jokowi? Menurut Anda bagaimana itu? Ya, kenapa itu menjadi pertanyaan saya Ya. kepada Wakil Rektor UGM Ya, pada 15 April 2005, karena memang saya sudah memeriksa metadata dari skripsi Pak Jokowi. Di situ ada beberapa kali perubahan, dan kalau nggak salah diupload Oktober tahun 2019 atau 2020 begitu. Saya harus periksa lagi apanya. Karena saya lupa udah lama saya belajar itu metadatanya. Nah, menjadi pertanyaan adalah kenapa itu berubah 2 atau 3 kali? Ya. Itu saya baca. Yang kedua, kenapa kok setelah Pak Jokowi jadi presiden itu diupload gitu? ya. Pertanyaan saya selanjutnya, saudara sebagai ahli, apakah potensi dan selektif dan rekonstruksi arsip seperti itu janggal atau tidak menurut saudara ahli? Ya, makanya janggal setelah saya periksa metadatanya. Jadi sepanjang pengetahuan saudara dan hasil kajian saudara, tampilan yang seperti itu adalah sebuah kejanggalan begitu.
metadatanya. Metadatanya. Iya, kalau tampilannya susah untuk disimpulkan, Ya. tetapi informasi yang tertanam bersama dengan file yang diupload itu membuat kejanggalan. Sebuah kejanggalan. Ya. Baik, saya ingin sekarang beranjak kepada apa namanya persoalan bimbingan akademis dan gelar dosen. Ya, apakah saudara meneliti ada inkonsistensi nama pembimbing di satu sisi Pak Kasmujo dan di sisi lain Profesor Ahmad Sumitro? Ya, Ya, sampaikan aja secara terbuka di sini biar diketahui. jauh sebelum meneliti ini, Mohon maaf majelis, beliau lagi batuk itu semalam saya boleh minum suruh. dikit, Pak? Silakan, izin ke Bapak mau minum sedikit boleh nggak Pak Hakim? Ya, bentar. Ya. Ya. Ya, pertanyaan saya kan ahli juga soal apa namanya ITD itu kan ahli, dia kan bisa menganalisa nggak lazim itu. Iya. Jadi tadi saudara mengatakan bahwa ada inkonsistensi begitu. Terus inkonsistensinya di mana? Kenapa? Karena tadi kepada ahli pertama juga kami tanyakan kaitannya dengan sebutan Profesor Ahmad Sumitro ya dan Ahmad Sumitro. Ya, apakah Anda juga mengkaji itu? Iya. Sebenarnya kita itu peneliti, saya yakin juga Pak Rosulio dan Ibu Tipa, Ya. itu agar masalah-masalah ini selesai di ruang publik. Ya. Nah, untuk menjawab itu keributan di media sosial, saya nonton tayangan di mana Pak Jokowi tahun 2017 mengatakan bolak-balik terhadap Pak Kasmujo, Ya. dan terima kasih berkat bimbingan Bapak, saya bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologika itu, Fakultas Kehutanan UGM. Nah, lalu saya berangkatlah dengan modal sendiri itu ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sekitar Maret 2025. Nah, entah apa yang menyentuh Bapak penjaga, salah satu penjaga perpustakaan itu, Ya. ya akhirnya kita diberikan ini dulu yang viral itu gitu, skripsinya Pak Jokowi, padahal memang niat saya untuk melihat itu juga tanpa kami paksa, justru secara sukarela diberikan oleh salah satu Bapak penjaga Ya. di pustaka itu. Nah, di situ saya hampir pingsan karena mendapati ternyata nggak ada nama Pak Kasmujo, baik pembimbing maupun di perkata ucapan terima kasih. Sementara apa yang saya ulang-ulang terus di YouTube itu, gestur dari Pak Kasmujo seolah-olah mengiyakan, meskipun tidak ada satupun kata yang keluar dari Pak Kasmujo, mengiyakan bahwa beliaulah yang menjadi dosen pembimbing skripsi. Nah, saya temukan, saya pegang dan saya foto Maret 2025, tidak ada sama sekali nama Pak Kasmujo, baik di tanda tangan lembar pengesahan pembimbing, kalau penguji tidak ada, di prakata ucapan terima kasih pun tidak ada nama Pak Kasmujo. Nah, setelah itu viral, Pak Jokowi langsung meralat bahwa ternyata Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademiknya. Entah apa pikiran saya ingin mengkonfirmasi dari perkataan dari jawaban langsung dari Pak Kasmujo. Saya datang lagi ke Pak Kasmujo untuk mendapatkan jawaban yang langsung, baik lewat Pak Kasmujo maupun istri beliau, Ibu Kasmujo, mengatakan bahwa beliau tidak pernah membimbing skripsi Pak Jokowi
maupun membimbing akademik Pak Jokowi. Itu pun saya dapatkan konfirmasi itu dari dua, yaitu dari Pak Kasmujo sendiri, setelah Pak Kasmujo masuk, dari Ibu Kasmujo. Dan ketika seorang jurnalis Kompas TV, ahlinya saja. oh ya, saya Ya, kaitannya dengan apa tadi, bahwa saya ingin mengatakan kenapa pertanyaan ini saya ajukan, karena di sidang ini juga janggal, bukan dosen, bukan karyawan, tapi bisa punya SK mengajar Pak Kasmujo. Itu yang saya tanyakan, jadi sangat relevan. Pertanyaan saya lanjutkan, saudara, apakah ada di dalam praktik, saudara kan sebelumnya juga seorang dosen ya? Iya. Apakah bisa, misalkan saya ini seorang guru besar saya 1 tahun yang akan datang, hari ini saya sudah memakai guru besar, itu bisa tidak? setelah pelantikan. Setelah pelantikan ya. Ya. Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena di dalam skripsi itu ditulis Profesor Ahmad Sumitro. Padahal itu ijazah tahun 85. Sementara pengakuan anaknya tadi juga disampaikan oleh Pak Roy Suryo. Anda juga mengikuti ya tentang perjalanan Aida Green Theory itu ya, bahwa Profesor Ahmad Sumitro, saudara sebagai ahli boleh Anda mengatakan bahwa itu abal-abal atau bagaimana, silahkan pendapat Anda. Pendapat ya. Ya. Ketika saya menemui menjumpai dan berapa skripsi dari Pak Jokowi, Iya. itu kesimpulan saya pertama, ini teknologinya kok sangat tinggi. Iya. Saya lihat dengan tepi-tepi yang tajam dari setiap huruf. Ini tidak mungkin ada tahun 85. Yang kedua adalah ada 3 ya kesimpulan saya. Yang kedua adalah nama Pak Kasmujo saya cari. Saya pikir mungkin pembimbing kedua. Ya. Ternyata juga nggak ada di manuskrip. Ada ya. Yang ketiga, gelar, ada kesenjangan. Ya. Di Prakata itu masih doktor Ahmad Sumitro. Ya. Di lembar pengesahan pembimbing skripsi itu pakai profesor. Dan secara visual, ini masih secara visual, kesimpulan prematur saya saat itu adalah kok warna dari lembar pengesahan pembimbing skripsi itu jauh lebih muda, lebih putih daripada Prakata dan seterusnya yang menurut saya itu diketik dengan mesin ketik manual. Ya. Saya ingin tanya, saudara kan lulus melalui proses S1, S2, S3. Apakah lazim dan ditemukan Prakata itu lebih dulu dibanding isi dari skripsi? Ya Prakata kan terakhir Pak, proses, terakhir ya. Iya, proses penulisan terakhir. Baik, saya lanjutkan kaitannya dengan gugatan perkara ini ya. Apakah saudara menghadiri pernah dihadirkan juga pada tanggal 9 Juni 2025 di Bareskrim ya? Ya. Sebagai ahli ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah pada saat gelar perkara khusus tanggal 9 Juni 2025 saudara diperlihatkan ijazah asli Presiden ke-7 Joko Widodo? 22 Juni 9 Juni 2025 ya. pada gelar perkara khusus Ya. di Mabes Polri, Ya. satu pun dokumen Ya. tidak ada ditunjukkan baik secara analog maupun secara digital. Pertanyaan satu pun ya. Pertanyaan saya selanjutnya, saudara mengikuti perkembangan ya. Apakah bahwa sampai hari ini kan sudah diberitakan 709 dokumen itu disita oleh Bareskrim. Pertanyaan saya, apakah Anda pernah diperlihatkan salah satu dari dokumen 709 itu yang konon, karena kepastiannya belum, jadi saya mengaitkan konon disita Mabes Polri? Ya, masalah 709 pun menjadi angka yang fantastis bagi saya. Karena tanggal 15 April 2025, ketika kami tanyakan kepada otoritas GM, yaitu wakil rektor Ya. maupun sekretarisnya, mereka hanya memiliki 24 dokumen. Kok sekarang menjadi 709. Nah, terkait dengan apakah pernah kami melihat, kalau melihat cuma satu dari 709, ya. yaitu
ijazah analog yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang, tidak boleh diraba sama sekali, yaitu pada saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Gitu. Ya, saya lanjutkan kembali. Tadi kan saudara mengatakan saudara mengikuti gelar di Polda Metro Jaya. Pertanyaan saya, pernahkah saudara melihat berita acara pengujian skripsi atau ijazah yang asli? Pertanyaan saya. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Sejauh ini sampai kemudian ada di persidangan ini, ya, apakah pernah negara itu bersikap atau alma mater saudara itu bersikap untuk menyelesaikan kaitannya dengan adanya dua kelompok, yang satu mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, yang satu ijazah Pak Jokowi tidak asli? Apakah Anda pernah negara itu berarti bisa jadi itu institusi UGM, bisa jadi itu kepolisian, bisa jadi itu kementerian, pernah menyelesaikan persoalan ijazah ini? Saya kira jauh dari pernah. Jauh ya. Terutama pihak UGM, sejak awal kami seharusnya sebagai peneliti, kalau disediakan informasi maka kami bisa mengkoreksi penelitian kami. Tapi pihak UGM justru tertutup, selalu mengatakan sampai jumpa di pengadilan. Jadi tegasnya, Wakil Rektor ya, tegasnya belum pernah dibuktikan begitu. belum pernah, dan mereka sangat-sangat menutup diri seolah-olah bahwa ini harus dibawa ke pengadilan. Saya nggak tahu maksudnya. Pertanyaan saya selanjutnya, sebagai alumni UGM, Anda merasa dirugikan tidak ketika institusi alma mater saudara dan kementerian itu tidak menyelesaikan persoalan ijazah ini? Sangat dirugikan. Karena sering saya dengar menjadi olok-olok ya, bahwa sebagai alumni UGM yang seharusnya mendapatkan ijazah itu dengan proses yang sulit, masuknya juga sulit, lulusnya juga sulit, kok sekarang menjadi bahan olok-olok, seolah-olah banyak ijazah palsu yang menjadi produk dari lulusan UGM. Ya, pertanyaan saya selanjutnya yang terkait dengan perkara ini, ya, bahwa perkara citizen lawsuit yang kami ajukan, ya, atas dasar prinsipal kami dua alumni UGM itu salah satunya negara tidak bersikap atas perkara ini. Nah, sebagai seorang ahli, ketika terjadi pertikaian semacam itu, apakah saudara pernah diminta memberikan pendapat ahlinya terhadap suatu persoalan yang sedang diperdebatkan? Kalau iya, di dalam perkara apa saja? Maaf, kasus yang paling tak terlupakan adalah kasus Jessica Wongso. Jessica Wongso, ya. Saya sampai meneliti sangat dalam, ya, hampir 5 tahun. Di situ saya tuliskan pihak yang memanipulasi ini saya lakukan, saya katakan dengan kepastian, dan saya mempertanggungjawabkan statement saya di depan Yang Mulia bahwa yang melakukan manipulasi digital terhadap video CCTV di KPU Olimpiade adalah Puslapor Polri dengan ketua komputer forensiknya Muhammad Nur Al-Asar, saat itu berpangkat AKBP dan sekarang sudah kombes ataupun Brigjen Pol. Itu nyata, dan saya tuliskan dan saya berikan kepada Profesor Jimli Asidiki. Setiap kasus-kasus seperti ini saya akan tuliskan. Yang kedua, kasus sepeda Cirebon, mana saya mengekstrak HP tablet yang sudah lama dengan sejumlah algoritma, dan di situ terbukti bahwa ekstraksi SMS yang diekstraksi justru oleh Polda Jabar itu tidak dipakai dalam rekonstruksi perkara. Banyak yang lain, tapi yang kecil-kecil. Ya, baik, saya lanjutkan. Ini pertanyaan yang terakhir dari kami. Tadi saudara mengatakan saudara kan pernah diminta
baik kasus Vina Cirebon, kemudian Kopi Mau Jessica Wongso. Nah, pertanyaan terkait ijazah. Menurut Anda, forum apa yang paling sah untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli itu? Apakah cukup di iNews TV atau di acara Kompas TV atau yang lain atau di pengadilan? Pendapat Anda? Yang seharusnya terbaik di forum ini sebagai hak warga untuk meminta transparansi dokumen publik dari seorang presiden yang pernah dipakai untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan forum ini yang paling mulia adalah tidak mengkriminalkan orang. Bapak-bapak yang mulia bisa memerintahkan untuk memanggil ahli dari dua pihak, berargumen dengan bermartabat, dan juga bahkan mungkin menurut saya bisa memerintahkan uji lapor ketiga institusi independen untuk mendapatkan keputusan yang benar-benar tidak bias. Yang terakhir, Pak Hakim, bagaimana pendapat Anda, karena Anda ahli ya, Anda mengikuti kasus Hakim Konstitusi Arsul Sani? Iya. Ya, menurut Anda, tadi kan Anda bilang kriminalisasi. Apakah penyelesaian yang dilakukan Arsul Sani itu menurut Anda lebih elegan dan sebagainya karena dia cukup menunjukkan ijazah dan dia juga tidak menuntut siapapun yang telah mempersoalkan ketidakaslian ijazahnya? Bagaimana pendapat Anda? Saya kira itu jauh lebih bijak karena mungkin Pak Hakim merasa bahwa beliau adalah pejabat publik yang bertanggung jawab keterbukaan dokumennya kepada rakyat yang membayarnya. Jadi bisa jadi harusnya lebih bijak itu dilakukan Uji forensik. diuji, dan setelah ditunjukkan kalau memang Pak Jokowi setelah menunjukkan silahkan ini diuji kepada siapapun tapi jangan hilang, itu ada dokumentasinya. Saya kira itu bisa dilakukan untuk menuntaskan ini. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari rekan-rekan lain? Cukup, Pak Jelis Hakim? Yang sudah ditanya adalah yang fokus saja. Diteliti apakah dokumen yang hanya atau memang atau dari mana kemudian digitalkan. Itu pertanyaan kan Karena tadi kan ya saudara berapa bulan harus dipermalukan file dari HP atau dari CCTV artinya itu memang dokumen yang memang digital gitu ya, bukan dari analog. Mohon dijelaskan. Ya, yang pasti dia sudah dalam bentuk digital, sumbernya dari digital ataupun analog, itu tidak masalah. Yang pasti yang kita lakukan adalah memproses, menganalisa struktur dan mendapatkan kesimpulan dari pola-pola yang ada pada objek digital tersebut. Jika tadi ya saudara tadi berkaitan dengan pembahasan atau apa itu diskusi di sekolah. Tadi saudara menyimpulkan bahwa dokumen tersebut dicetak atau dibuat dengan protokol itu atau ya, dari sisi dinamika jarak antar huruf, jarak antar kata, penyejajaran ke tengah yang sangat sempurna, maka kami menyimpulkan itu adalah hasil dari sebuah word processor atau text editor yang menggunakan algoritma yang kompleks. Dugaan saya ini adalah produk Microsoft Word setidaknya awal tahun 2000-an.
menurut saudara dokumen yang tadi saudara lihat itu posisinya memang sudah rapi di tengah gitu. Jarak antar posisi antara spasinya atau marginnya itu menurut ahli itu sudah sangat sempurna sehingga disimpulkan sebagai dibuat dengan kesimpulan di dalam hasil yang saudara analisa. Kalau boleh saya bertanya, apakah Bapak sudah pernah lihat skripsi Pak Jokowi? Boleh saya perlihatkan di depannya. Ya, ini kan tadi buatannya Pak Surya. Iya. Boleh kita lihat gitu. Berarti bukan yang Roy Suryo. Gimana sih? Ya tadi pernah lihat skripsi Pak Jokowi itu Roy Suryo ini di korupsi di sini ya. Tapi saudara kan menjelaskan Isi ono dia ditanya tadi pernah lihat yang ditujukan kalau melihat pada punyanya Roy Suryo itu loh. Tapi yang ada tulisan respon. Jokowi itu, ini apakah sudah posisinya di tengah? Mampu. Kalau lucu saya itu kalau kayak tinggal di semua. Ya posisinya kan tidak di tengah ya kalau secara visual ya. Kalau itu mikrofon atau apapun itu, menurut ahli apakah ini sesuai kesimpulan tadi kemudian ini sudah rapi sekali gitu dari tengah. Ini kan karena saya katakan tadi bias karena diambil dengan kamera, maka ada pergeseran. Makanya kalau kita ingin dapatkan yang hasil lebih bagus itu hasil scan. Tapi kalau pergeseran di sini kan ada logo nih. Ya. Apakah tulisan atau logo itu bergeser? Itu kan printing. Maksud saya jarak antar huruf. Ada, Jarak antar huruf. itu tak. Terus dengan apa namanya konsistensi jarak antar baris, jarak antar huruf. Coba Bapak periksa di sini ini berapa huruf, berapa spasi, berapa pixel. Begini juga di sini. Jarak P ke S itu bagaimana, A ke S bagaimana, A ke A bagaimana, S ke P bagaimana. Bapak tanya atau Ini pertanyaan dengan pola gambar ini kan ini satu kesatuan ya. pola yang mana? Pola di belakang ini kan ada Bukan, itu sudah ada di dalam kertas, bukan produk dari Word dokumen, sudah apa namanya Pak, sablon, yang ada pada kertas, baru di print. Zaman saya juga begitu, bukan di Word dokumen itu, di kertasnya Pak. Iya Pak, di zaman saya. Jadi bukan di print di Word dokumen. Ada. kemudian lanjutkan saja. Ini ahli yang sebelumnya kan menyatakan bahwa pada tahun 1995 itu belum ada printing yang seperti sekarang karena masih menggunakan waktu. Nah, kalau kaitan tadi saudara meneliti kemudian menyebutkan bahwa huruf itu dapat dipersalahkan dengan teks turunan gitu. Dan kesimpulan dari penjelasan saudara kan menyatakan bahwa huruf yang digunakan di dalam skripsi itu salah satunya menggunakan sistem teks turunan. Kemudian kaitan dengan format penulisan ijazah. Saudara, penulisan itu bentuknya sama tidak? Ini skripsi dulu atau ijazah? Ya, kita kaitkan. Saya nggak mau membandingkan ijazah maupun skripsi. Skripsi aja. Ya, ini karena kan kalau di skripsi ijazah kan dua dengan menggunakan Orang di transkrip tanya jawab ini. Catat dong. Oh, dari kamu ya, istilah baru baca-baca. Tapi sudah. Oh ya wes. dianggap sebagai bentuk penulisan dengan teks turunan. Jika dibandingkan dengan jasa yang keluar tahun 1995 yang juga penulisannya rapi, izin menunjukkan yang mulia. Apakah menurut Anda itu huruf yang sama atau berbeda?
Jadi kan ini kan menurut ahli adalah bentuk penulisan menggunakan teks Roman. Apakah ini sama dengan penulisan di Tesa Antum sholat adalah terlalu solo ya, sholat adalah sholat adalah rapi ya, darurat tapi nah ini pasti untuk ahli cetak kan bukan printer sekarang, tapi zaman dulu yang menggunakan plat. Apakah menurut ahli ini penulisannya sama dengan yang itu atau sedang Jakarta Pusat dengan saja. ini ya, ini jenis huruf ya dan Roman, tapi teks Roman lama ya. Setelah saya periksa, saya zoom, saya periksa, itu lengkungannya sangat sempurna, dan kita lihat kaki A ada tebal, ada tipis. Kalau digital printing itu sangat tipis, beda dengan sablon. Kalau sablon tidak bisa menghasilkan kaki A, terutama kaki A ya, kalau kita lihat itu yang sangat persis tipis seperti produk dari digital printing. kalau menurut ahli kalau penulisan ijazah ini menggunakan cetakan apa ini? Sablon dan press. Ya. Tapi ini bisa rapi pertanyaan bos. Ya, karena kan untuk umum. Ini untuk banyak orang. Makanya di sini datanya pribadi saja yang berubah, bukan pribadi demi pribadi ditata. Media massa juga melakukannya saat itu, tapi kan untuk cetak banyak, bukan untuk, hurufnya sama ya, ambil mirip. bukan Times New Roman, Time Roman. Di situ kakinya A itu lebih tebal, lengkungannya juga lebih jelek, proporsionalnya juga ini kalau H ya, kalau lihat yang lebih apa itu lebih tinggi, lebih cantik, golden ratio-nya masih ada. Ya. Dari ahli ya, kami tadi fokus kepada dua hal lembar pengusahaan skripsi ya, dengan ijazah ya, yang juga oleh Studi Sunarto. Tadi dikatakan bahwa ada lain ya, lain di Roman, ada lain Roman. Nah, bedanya di mana? Itu di kaki-kaki dari tiap font, yang mulia. Bukan Iya, dan lengkungannya. Betul. Ya, kalau Times New Roman, terutama dalam produk dari digital, Ya. ya, dia sudah menggunakan algoritma yang dinamakan dengan kurva Bezier. Kurva Bezier, ya, kurva Bezier itu polinomial pangkat 3. Jadi lengkungannya itu sempurna. Ketika dilakukan upscaling maupun downscaling, diperbesar maupun diperkecil, itu tepi-tepinya, terutama lengkungannya itu tidak bergerigi. Tidak bergerigi tepi-tepinya. Kalau yang Roman, Times New Roman itu ada sejak Windows versi 3.1 tahun 1992. 92 ya. Ya. Kalau tadi ada Wostar 3, Wostar Wostar 3 ya, tahun Iya. 1982. 82 dan Schreiter. Itu begini, yang mulia, tidak punya fitur-fitur yang canggih seperti yang kita miliki sekarang. Ketika font itu diperbesar, Ya. maka lengkungan itu menjadi bentuk bergerigi. Wostar 3 tadi. Iya, Yang bergerigi. Wostar 3 ya. Terutama ketika dijalankan di aplikasi atau sistem operasi DOS, disk operating system, Ya. itu ketika kita perbesar hurufnya itu untuk dicetak, misalnya pakai teknologi cetak saat itu dot matrix, maka dia akan bergerigi Berkat apa? Hurufnya berbeda. hurufnya, tepi-tepi hurufnya, misalnya D kan begitu ya. Ya. Nah, kalau kita besar itu bergerigi, ya, tidak sesempurna yang ada pada punya Pak Jokowi, ya, karena pada tahun 85 teks editor yang ada hanya 2 itu yang umum, kalau nggak pakai Schreiter, ya, Wostar, dan yang umum dipakai oleh mahasiswa UGM yang
apa namanya adalah sistem operasi DOS PC DOS. Kalau yang Apple Macintosh itu untuk anak orang kaya, yang mulia. Maksudnya untuk orang kaya. Karena harganya mahal. Oh, ya. Apple Macintosh. Apple Macintosh. Iya, itu pun tidak ada Di Indonesia. font Times New Roman di Apple Macintosh tahun 85. Pada Time New Roman-nya. Times New Roman. Ya, ada Time Roman. Nggak ada juga kalau secara digital. Belum ada. Yang analog yang ada. Yang ada lah. Untuk di media massa, koran-koran itu Time Roman. Tahun 90-an. Oh, itu programnya kan DOS tadi ya. DOS, iya DOS, itu sistem operasinya DOS, Windows. dan text editornya ya C Writer maupun Mustang. Berarti 20 Microsoft itu Windows ya. Iya, Windows. Windows itu kalau tidak salah versi 10 tahun 88 kalau tidak salah. Tapi yang masuk ke Indonesia banyak kan versi 3.1 karena saya kuliah tahun 94, saya paham zaman itu baru 3.1, di situ baru ada apa namanya font Times New Roman, dan ketika membuka dokumen maka font defaultnya adalah Times New Roman. Di tahun 80 tahun 92. Iya, 88. belum. Basic 88. covernya dicetak. Basic itu pemrograman, bukan text editor ya mulai. Yang pas sudah kali ya. Ya. Kembali kepada tadi kan bijaksana kan ada cetakan ya. Cetakannya apa yang kita tuh secara itu banyak kan harus diatur unsurnya ya. Iya. Nah, ya. Itu jasa itu kan di bawahnya ada siapa rektornya ya. Iya. Rektornya di zaman dulu siapa rektor? Nah, saya tidak sampai menguji ke situ yang mulia. Di upload di Dian Sandi. Oh yang di upload ya. Profesor Dr. T. Jacob MSMD. Iya. Bang, memang dia, kamu itu memang betul. Saya belum berani mengatakan iya karena saya belum nggak diberikan akses ya. Dekannya Profesor Dr. Sumardi ya. Sunardi. Soenardi Nanti Prawiro Atmojo. tanggal 5 dibuatnya ya 5/11. Ada tangannya gitu ya. Ore-ore anak itu. Tanda tangannya itu ada ampura-ampura. Dian Sandi ya. Dia bisa di sama. Iya. Fotonya itu kan ada nama foto ya. Cetakan fotonya kan 4x4 atau berapa? Ukurannya. Kalau nggak salah yang mulia, ketika saya ditunjukkan ijazah analog di Mabes Polri di Nah, yang katalog kan sudah ya, dibuka. ya Tidak bisa itu dilakukan. kalau tidak salah 4x6 Perkelingan ya. ya. Itu berapa kali? Nah ini Berapa? belum tahu yang mulia, saya belum kaji sampai situ. Waktu itu kan asli kan, kan generasi di Polda apa di Polres? Di Polda Metro Jaya. Tidak katanya, nggak boleh dipegang kan? Ya. Ya, Tidak boleh dilakukan kan? tidak boleh Tapi dirawat. lihat saja ya. Iya. Nah, pakai kacamata, Pakai. pakai ya. Fotonya seperti itu. Itu yang saya Karena dilihat jadi kejanggalan sangat kontras untuk ukuran Kan 40 tahun yang lalu. dari Ya. futur ada tulisnya. Iya, artinya kontras itu yang melihat tepi-tepi ini rambut terhadap latarnya itu kok tajam saya lihat. Tidak mengalami tintanya itu tidak mengalami dekomposisi pengaburan. Antar tepi ini kan biasanya itu dia mengabur. Nah ini juga tajam sekali. Nah simpulan saya ini adalah digital printing foto ini. Kacamatanya bisa dilihat. Kacamata ini sama yang di asli yang dilihat. Sama. Dulu kacamata kan juga masih sedikit ya, kalau mereka bisa dilihat ya. Nah, Kata tadi udah studio kan bisa diperbesar, bisa dilihat mereka. Nah, ciri-ciri apa sampai kemarin, belum sampai kemarin. karena saya bukan pengguna kacamata, saya masih tidak bisa. Ya, tidak sensitif terhadap jenis kacamata. Masih normal ya. Ya, masih normal. Skripsi tadi yang skripsi,
Ini yang skripsi siapa? Ini skripsi Yang dipoto tadi, yang dipoto oleh Rosulio. Pak Rosulio dengan kamera yang tajam. Bertiga ya. Waktu Ya. sana kan kita bertiga. Iya, bertiga. Maksudnya bertiga ya. Iya. Saudara Rosulio sama Kiva. Kiva. Ya. Ini ada foto. Rosulio ini foto tadi ya. Iya. Tapi angle-nya nggak bagus karena tadi ya. Iya, Benar, ya? karena sesempurna mungkin dengan foto di atas itu tidak lurus sempurna terhadap objeknya. Iya, karena kalau kopi masih bagus ya. Scan harusnya. Scan lebih bagus. Iya. Kalau kopi scan lebih bagus. Iya. Itu siapa yang kerjakan? Ini kan skripsi ya. Di situ siapa pembimbingnya? Nah, pembimbingnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Soemitro. Ahmad Sumitro. Soemitro, ya. Iya. Ada Ahmad Sumitro atau memang Sumitro? Nah, itu cuma di sebuah Twitter putrinya mengatakan ayah saya Sumitro, bukan Soemitro begitu. Oh, itu Yang mulia, iya. Kita kan sudah ya. Tapi Memang miliknya yang Sumitro. So yang benar menurut beliau, Aida Greenberry, orang tua saya adalah Ahmad Sumitro, bukan OE. Ya. Itu sebelahnya di sebelahnya siapa? Profesor Dr. Soenardi Prawiro Atmojo. Dekannya ya. Iya. Jadi Insinyur Ahmad Sumitro itu pembimbing utama ya. Iya. Terus yang dekannya Profesor Insinyur Sunardi Prawiro Atmojo. Tanggalnya nggak ada ya. Tahunnya saja sudah 1985. Ini yang di foto ya. Iya. Ini yang Foto difoto. di GM ya. Iya. Yang diperlihatkan Difoto sendiri oleh Pak Rosulio. Tapi yang Bapak mempelajari halaman pemesahan, skripsinya biasa ini satu lagi yang dari Sekian saja enggak dan sandi enggak ada. Dua itu aja. saya. Kalau yang halaman pemesahan, Bapak mengatakan menurut kalian Bapak itu halaman pemesahannya kesimpulannya dibikin untuk teknologi tahun 2000. Betul ada. Iya, yang mulia, ini lebih jelasnya saya tampilkan. Ya, ini saya foto sendiri sekitar 14 Maret, pertengahan Maret 2025 saya datang sendiri beserta istri. Nah, saya foto ini setelah lembar pengesahan pembimbing skripsi ini, itu tidak ada lembar penguji. Jadi penguji itu nggak tahu kita siapa, apakah sudah pernah diuji atau belum, ya kita tidak tahu karena menurut Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor itu katanya memang belum pernah diuji, meskipun statement beliau ditarik lagi. Nah, setelah lembar pengesahan pembimbing skripsi ini, lalu langsung masuk ke prakata. Nah, disinilah perbedaan gelar antara profesor sebagai pembimbing utama, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dengan Soe. Nah, di sini prakatanya Bapak Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Kalau pengalaman saya di UGM, Pak, nggak usah gelar, tik-tik aja saya disuruh cetak ulang dan membuat lagi, gitu, dan terus dimarahin. Nah, Tadi sudah Nah, intinya saya tadi kan kurang fokus. Tapi dari keterangan Bapak sebagai ahli tadi waktu meneliti fotonya dari Pak Rai Suryo, itu aja kesimpulannya bahwasanya halaman pengesahan ini merupakan suatu dari pada suatu teknologi tahun 2000. tapi yang belum ada tahun 1985. Oh, ada semuanya itu ya. Iya. Dan Dan belum ada pada tahun 85. Ya, cetakan itu seperti di halaman pengesahannya Pak beberapa resumen itu ada untuk tahun itu. iya, Itu kalian Bapak. Dan tadi saya ingin kalau ilmu yang seperti Bapak kalian Bapak mempelajari suatu pola atau struktur daripada itu namanya ilmu apa itu Bapak? pattern recognition dan digital image processing, Pak. Kalau ilmunya itu ya
kalau metodenya Bapak apa? Metodenya Bapak. Ini kan ilmunya. Kalau yang seperti tadi menggunakan metode Bapak. Ya, ini banyak ya Pak metodenya. Ya, seperti yang aja. Proporsional, ya, Nggak belum. font identification, ya berbasis AI juga. Yang kedua proportional spacing dan kerning, untuk membaca jarak spasi ruang antar huruf, konsistensinya terhadap antar kata. Itu metodenya Bapak ya. Ini tadi Pak Tenang tadi. Itu bukan milik saya Pak, memang sudah baku di ilmu itu. Gimana Pak ya? Iya. Baik. Itu dengan jaringan itu sudah metode dua tadi bahwa menyimpulkan seperti itu ya. Dan kedua yang untuk skripsinya yang diposting Pak Dian Sandi, kesimpulan Bapak tadi mengatakan ini bukan suatu hasil daripada WordPress atau WordPress begitu. Itu diupload oleh Pak Dian Sandi Utama bukan skripsi Pak, tapi ijazah. Iya. Kesimpulan Bapak tadi yang diupload Pak Dian Sandi, kesimpulan Bapak itu bukan sebuah ijazah yang dihasilkan dari suatu produk WordPress ataupun WordPress begitu. Bukan Pak, patternnya itu berbeda dengan apa yang kami lakukan perbandingan. Nah, kalau pihak kepolisian itu mengatakan menguji dengan 3 perbandingan atau berapa berubah ya. Tapi kalau kami kan memang terbuka secara saintifik. Nah, Pak Roy Suryo kalau nggak salah menguji ke 3 atau 4 ijazah lainnya. Kalau saya fokus ke Pak Pronojiwo. Nah, dari situ saja sudah saya simpulkan inkonsistensi berbagai metode. Ya Pak, berarti ini awal membandingkan antara yang dipelajari dengan Pak Pronojiwo itu tadi ya, seperti yang tadi sebelumnya apa namanya tulisan dulu baru bikin di itu ya. Intinya Bapak mempelajari di situ. Kesimpulannya ini tidak sama dengan Pak Pronojiwo. Sehingga yang dibiasanya berarti menurut Bapak itu dipertanyakan keasliannya. Berbeda dengan ini yang Bapak miliki. Iya Pak. Betul. Ya. Dalam metode dengan ijazah saja. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Adil memberikan keterangan. Sebelum ditutup ya, Pak. Iya Pak. Komedi. Sebelum ditutup kami ingin menyampaikan ini Pak. Tapi nanti dikembalikan. Nggak usah di media. Siapa? Kita di media. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi tidak ada orang cuma ngadang KKN dan sebagainya, ini punya. Yang satu ini piagam penghargaan Ngadino ya. Dia menerima sertifikat dari Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM ya. Dia KKN. Jadi tidak mungkin orang KKN tidak punya sertifikat, dan ketika kemarin 3 saksi kita tanya dia tidak punya ini ya. Kemudian ini yang saya bilang senjata kami bahwa kalau ada kartu miskin ya kartu kendali persidangan sekarang ada di tangan kami, dan inilah surat kami yang silakan dibacakan Pak Wirawan Adnan. Kita ini menghormati ya kehendak Pak Jokowi yang mengatakan ingin membuktikan di pengadilan dan hanya mau datang ke pengadilan jika diminta oleh hakim. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan kepada hakim agar kalau diperintah, bahasa perintah kan dari kalau diperintahkan oleh hakim itu kan bahasanya Pak Jokowi sendiri. Karena itu kami membuat surat ini, membuat surat kepada agar Pak Jokowi itu dihadirkan di sini untuk membuktikan apakah benar ijazahnya itu asli atau tidak. Karena pembuktian kami sejauh ini mengatakan
ijazahnya semua palsu. Baik dua ahli yang mengatakan ini bukan ijazah asli, tidak diambil, tidak di-scan, tidak dipindai dari dokumen yang asli. Jadi ada beberapa, bahkan dikatakan oleh ahli tadi kan ada beberapa spesimen ya, ada beberapa contoh, ada berapa cuplikan, ada yang versinya dari dekan, ada versinya dari Dian Sandi, ada versinya dari Bariskrim, ada versinya dari Polda, dan ada versi dari KPU ya. Dan semuanya itu diambil bukan dari dokumen yang sama ya. Jadi ada beberapa ijazah palsu yang berbeda-beda. Oleh karena itu ya, kami meminta ini hanya bisa diklirkan oleh kehadirannya Pak Jokowi ya. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim dan menghormati permintaannya Pak Jokowi juga untuk ingin hadir di sini, untuk meskipun ini sebetulnya merupakan kepentingannya Pak Jokowi juga untuk membuktikan ya, untuk mematahkan pembuktikan kami adalah dia hadir datang ke sini bawa ijazah. Bawa ijazah itu Udah. caranya, kalau tidak Oh, boleh, itu ada silakan. ini ya, dibuka. Tadi mana? Ini. Nah, itu Diberikan. Oke. Ya. Tapi ini diram dulu. Ya, betul. sampluk meneh lho. Sampluk meneh. Ya. Diperlihatkan halaman depan. Yang satu halaman 2, halaman depan. Dua. Ya. Ada 3 lembar ya, yang lembar ketiga itu tanda ya. Nah, ya, udah. Yang terakhir kan Tanda tangan, ya. Udah minta ini. Jadi begitu. Silakan Pak. Ya, jadi intinya kami ingin mengatakan menghormati apa yang dimaui Pak Jokowi, sekaligus juga tadi semua ahli kan mengatakan, kebetulan mereka kan orang UGM semua. Sampai hari ini institusi negara, apakah itu Rektor UGM, Wakil Rektor, Kementerian Pendidikan, dan Riset serta Sains dan Teknologi, begitu juga KPU, polisi itu tidak pernah menunjukkan. Seperti ini kan tidak pernah berakhir, bahkan mungkin setengah abad pun orang mencari jasa Pak Jokowi nggak ketemu. Karenanya Pak Jokowi sudah memberi ruang, tinggal sekarang hakim ya. Jadi ketika kemarin kami membuat rilis kartu truf di tangan kami, ya ini silahkan kita tunjukkan, kita tidak pernah takut Pak Jokowi hadir di persidang, karena selama ini orang mempersepsikan wah Rismon takut, Roy kebetulan nyatanya mereka tidak takut ya. Nah, jadi silahkan dari kami Anda sampaikan kepada Pak Jokowi bahwa kita akan meminta majelis hakim yang kebetulan juga Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk dengan itikat baik menghadirkan Pak Joko Widodo. Jika tidak hadir ya sudah jelas terbukti gugatan kami 100% harus dikabulkan, karena mereka tidak membuktikan, saksi mereka pun kalau kita nilai juga saksi yang tidak mendukung secara faktual. Nggak ada lagi, mereka sudah tidak punya saksi lagi. Kami masih punya dua ahli tata negara dan ahli citizen law suite. Begitu juga kalau Anda sampaikan sisipan pertanyaan saya hari ini selalu berbeda. Hari ini saya bertanya tentang sikap negara. Baik Roy Suryo maupun Rismon mengatakan sebagai warga negara, sebagai alumni UGM dia kecewa dan dia dirugikan, itu inti penting. Dirugikan, tapi negara tidak pernah bersikap. Karenanya tadi mereka berdua mengatakan sepakat dengan caranya Arsul Sani, tidak usah berdebat, tidak usah laporkan balik, datang aja tunjukkan ya. Kalau ternyata Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, tidak mau datang, ya kita sudah pastikan dia nggak punya ijazah ya. Tidak mungkin ijazahnya seorang alumni bisa 6 versi begitu ya kan. Simpel aja pertanyaannya, sudah terlalu banyak contoh. Dan ini kartu truf yang pertama. Terakhir kami punya challenge ya. Challenge-nya apa? Ya hanya kami berdua yang tahu. Untuk ahli dua tadi siapa saja dan bisa bagaimana? Satu ahli tata negara, yang satu ahli CLS. Salah satunya adalah Refli Harun ya. Refli Harun dan satu ahli CLS, keduanya dari Jakarta ya. Gitu. Tapi yang kalian tunggu sesungguhnya nanti di akhir persidangan, kalau ternyata hakim tidak menerbitkan dan Pak Jokowi tidak secara kesatria legowo ya, dia akan selalu mengatakan dirinya itu di atas hukum. Saya meminta, silakan mereka meminta maaf, tapi proses hukum jalan. Seolah-olah kan dia ini sudah benar. Nyatanya persidangan hari ini saksinya keok ya, fakta-faktanya tidak ada. Jadi inilah tempat yang terhormat untuk Pak Jokowi hadir membawa ijazah ya. Kalau memang benar beliau memiliki, selesai sudah. Dan saya yakin kalau beliau datang ke sini membawa ijazah, semua orang yang menuduh ijazah palsu masuk penjara. Ya. Dan iya.
berani minta maaf. Berarti minta maaf, tetapi kalau itu tidak ada ya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya. Mungkin kita berkesimpulan memang tidak punya ijazah dan tidak perlu ada orang yang diperkarakan dengan ijazah. Orang buktinya nggak ada kok diperkarakan bagaimana? Ya. Nanti salah satu yang penting untuk disampaikan oleh ahli itu adalah kalau ijazah asli teksnya, teks kata-katanya itu ketimpa oleh logo. Jadi Ya. ngunci ke logo. Ya. Kalau ijazah yang palsu itu logo baru ditimpa oleh teks gitu. Jadi yang disampaikan oleh ahli dan yang ditunjukkan atau yang diupload oleh Dian Sandi itu adalah yang kedua yang saya sebutkan tadi. Dan itu menjadi objek di dalam perkara ini karena kita jadikan alat bukti. Ya, alat Ya. bukti. Ya. Nanti kartu truf yang terakhir Anda tidak ada menyangka. Pokoknya selama persidangan CLS ini kami akan hadirkan sesuatu tapi yang baik yang dibolehkan oleh undang-undang. Ya. Tadi sempat Pak Irfan tadi menolak kedatangan dua tersangka. Ya Pak Irfan itu hukum acaranya salah. Ini bukan hukum acara pidana. Yang dilarang oleh perdata itu semenda, keponakan, ayah, ibu. Nah pertanyaannya Rismon itu tidak bersaudara dengan para penggugat. Rismon juga tidak punya hubungan darah dengan ini. Jadi salah itu kalau ya. Jadi keahlian itu kalau ahli, saksi ahli itu adalah yang penting bukan afiliasi, bukan kenal atau tidak, Iya. tapi kompetensi. Iya. Jadi netralitas itu dinilai dari ilmunya. Ilmu itu kan netral. Kalau mengatakan ilmu bahwa matahari terbit dari timur, itu Silakan. kan siapa Bukan saja ilmu. Itu kan ilmu. Siapapun akan mengatakan itu seperti itu gitu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap setia bersama kami.